Baiklah, ayo bendahara. Ayo Rani dari Pulau Panggung, bisa on cam. Eh, dari ya, makasih Ibu Melia, Ibu Siska. Itu CPNS kok. Bapak Ibu Nadia. Baiklah, sebentar lagi acara kita akan dimulai, yaitu sosialisasi pengarsipan digital laporan BOK Puskesmas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bendahara BOK Pulau Panggung, Bendahara BOK Tanjung Raya, Bendahara BOK Beringin, dan Bendahara BOK Sumber Mulia. Ini ada sosialisasi tentang pengarsipan digital laporan BOK Puskesmas. Sebagai tugas latsar saya, tetapi juga bisa diaktualisasi dalam laporan kita nanti. Tanpa itu, langsung saja saya akan share screen. Izin. Apakah sudah nampak? Ayo, ayo. Sudah, Pen. Oke. Oke, ini adalah sosialisasi BOK. Oke, nggak apa-apa, yuk Siska. Ini adalah sosialisasi BOK aktif, yaitu bantuan operasional kesehatan, arsip keuangan tertib, integrasi, dan fungsional puskesmas di Dinas Kesehatan. Jadi, kan laporan BOK itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai bendahara, dan juga saya sebagai verifikator di Dinas Kesehatan. Nah, jadi BOK itu perlu ada pengarsipan. Seperti tahun kemarin di mana kita terkendala dalam pengumpulan arsip laporan BOK Puskesmas, terutama di Dinas Kesehatan. Jadi arsip di Dinas Kesehatan itu ternyata kan saya baru CPNS dari bulan Juni sampai terakhir itu ternyata ada puskesmas yang tidak punya arsip di Dinas Kesehatan. Nah, terus ada juga puskesmas yang arsipnya ada, namun tidak lengkap, terutama BA Rekon dan SP2B. Terkadang puskesmas tersebut hanya mengirimkan satu rangkap laporan tersebut, sehingga ya karena dikumpul ke BPKAD dan juga kelalaian dari saya sebagai verifikator, jadi nggak sempat men-scan atau mengarsipkannya. Terus karena sudah 1 tahun, jadi kita kesulitan dalam mencari arsip tersebut, apalagi kalau ada pemeriksaan dan data yang diminta oleh BPKAD. Jadi Dinkes harus menghubungi bendahara. Terkadang bendaharanya juga itu terkendala tidak ada arsip juga. Mau cari nunggu tanda tangan lagi baru dikirim ke Dinkes. Selanjutnya itu ada kendala teknis lainnya. Nah, jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut terjadi atau berulang pada tahun 2026 ini, saya itu akan ada pengarsipan digital itu demi mewujudkan sistem pengarsipan yang tertib dan sistematis. Terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terus mendukung kesiapan audit internal dan eksternal serta menjamin keamanan dan keberlanjutan dokumen pengarsipan tersebut. Jadi ini adalah ada website, nanti saya kirim linknya kepada Ibu Bendahara. Jadi ini namanya pengarsipan digital di Dinkes. Jadi di sini akan ada login, di mana ada login sebagai Dinkes dan Puskesmas. Kalau ibu-ibu nanti loginnya sebagai Puskesmas.
Terus kata sandinya dengan passwordnya PKM dan 3 angka terakhir rekening nomor rekening BOK-nya. Ya, semoga Ibu bendaharanya ingat ya nomor rekeningnya. Nah, ini. Jadi puskesmasnya akan memilih di login itu ada puskesmas, paskes. Selanjutnya itu puskesmasnya akan memilih nama puskesmasnya. Terus memasukkan kata sandi, terus klik masuk ke sistem. Selanjutnya itu nanti ada 3 menu. Ada menu beranda, unggah laporan, dan arsip dan status. Nah, di beranda ini, Ibu Bendahara dapat memantau dokumen laporan yang sudah terperip, pending, ditolak, ataupun mau belum di-upload arsipnya. Terus kalau bagian kedua ini unggah laporan ya. Jadi laporannya itu di-scan dulu. Di-scan dulu baru diunggah laporan. Terus arsip dan laporan di mana Ibu Bendahara dapat melihat arsip serta statusnya itu sudah terperip atau belum. Nah, jadi di unggah laporan ini ada menunya, dashboardnya seperti ini, ada jenis dokumen. Kalau di sini ada 11 jenis dokumen, terus periode bulannya, terus di sini ada tempat filenya, terus disimpan ke Google Drive. Nah, ini dokumennya, di mana kita di sini membaginya dalam 11 kategori. Yang pertama SPTJM, BKU, terus kalau ini yang nomor 3 ini BA pemeriksaan kas itu digabung sama lampiran pemeriksaan kas kalau scanannya. Terus ada rekapan pajak, rekening koran, laporan realisasi. Nah, terus ada BA penutupan kas digabung dengan register penutupan kas. Nah, dokumen lainnya ini nanti di-scan jika diperlukan saja. Misalnya ada surat kayak kemarin kan ada yang surat apa ya? Berita acara misalnya ada kurang-kurangnya, misal ada salah transfer, nah bisa dikirim di dokumen lainnya. Nah, selanjutnya yang ini nomor 9 sampai 11 ini nanti Ibu bendaharanya upload karena di sini kan mau minta tanda tangannya dulu. Jadi setelah ditandatangani nanti saya kirim ke Ibu, nanti baru diupload. Jadi yang 9 sampai 11-nya bisa dipending dulu kirimannya. Yang penting itu 1 sampai 8 dulu. Nah, selanjutnya ini di bagian menu arsip dan status, di mana di sini terdapat beberapa fitur. Di sini dapat melihat filenya. Ini nanti jika Ibu langsung ngirim misalnya rekening koran, pas diupload maka dia akan langsung otomatis keluar nama seperti ini. Misalnya SP2B Januari Puskesmas Tanjung Raya. Nah, di sini dapat melihat status verifikasinya bisa pending, terverifikasi atau ditolak. Nah, di sini juga dapat melihat eh, fitur melihat, download, dan menghapus dokumen. Melihat itu nanti bisa langsung terlihat di website ini dan kalau ada keperluan, jadi puskesmasnya bisa langsung download di dokumen tersebut. Dan juga kalau salah bisa dihapus. Nah, di sini juga ada fitur semua bulan bisa dicari berdasarkan bulan. Oke, selanjutnya di beranda. Nah, di beranda ini jadi puskesmasnya bisa memonitoring atau memantau oh, arsip saya adanya apa saja, apa ada yang sudah terperip atau yang belum. Nah, ini juga ada berapa bulan, bulan dari Januari sampai Desember, terus eh, berkas yang akan diupload. Nah, kalau yang kuning ini berarti dia pending. Yang berarti yang kalau kosong kayak gini berarti belum terupload. Nah, ini adalah video nanti saya kirim. Ini adalah cara menguploadnya. Klik. Oh, ini adalah linknya nanti saya kirim kepada bendahara. Ya, itu aja.
Apakah sudah mengerti atau mau diputar itunya, cara penguploadannya? Sudah mengerti, Ayu Rani? Ada yang perlu ditanyakan tentang pengarsipan digital? Melia? Dan izin bertanya Pen, Ya? ini kan kita kan kayak ngupload ya file-file yang arsip-arsip ini. Terus Mm-mm. jadi kalau kita lagi dipinta BPKD tidak perlu lagi ngirim berkas atau cek mano. Kalau misalnya mereka perlu hanya link, mungkin kami akan kirim link sama mereka. Kan itu nanti masuk ke Google Drive tuh. Nah, nanti kami kirim itu. Kalau kalau kesulitan kan kayak cuman rekening koran kan bisa kami print dari Dinkes kan. Kalau memang diperlukan fisik dari puskesmasnya, nanti puskesmasnya yang ngirim. Tapi kita sudah nggak cari-cari berkas kayak BA Rekon kemarin kan banyak yang nggak ada kan. Itu sudah 1 tahun hilang, cuman beberapa kan pusing kan kalau mau minta tanda tangan lagi sama Ibu Kadin. Nah, jadi kita ada arsipnya. Oh, oke oke, makasih Pen. Oke. Bagaimana Yuk Rani? Ayo Siska? Ayo Nadia? Nanti saya kirim cara tutorialnya. Nah, Nyode, Ya, berarti kalau kita sudah ngupload di situ, tidak perlu lagi kita ngirim ke dinas yo. Apa cak mana? Aku masih nak kirim juga. yang arsipnya. Iya. Oh, itu masih perlu di fisik, yuk. Tapi nggak harus setiap bulan. Ayo kirim. Tunggu sudah benar, baru ayo kirim. Kami sudah konsul Oh, kemarin, ternyata fisiknya masih diperlukan yuk. oh masih diperlukan ya. Iya, jadi nggak harus Oke. setiap bulan kan. Jadi 3 bulan sekali boleh dicicil, dikirim ke Oh, dinas. oh ya, makasih. Oke, ada lagi? Apakah sudah? Ada yang masih bingung dengan websitenya? Apakah harus ditunjukkan caranya? Oke, bentar ya. Oke, eh, ini Venti akan menunjukkan gimana caranya, tutorialnya. Sudah nampak? Jadi nanti bendaharanya itu akan masuk ke link ini, login, Puskesmas. Contohnya Puskesmas Tanjung Raya. Cari aja di sini ada Puskesmas Tanjung Raya. Masukkan passwordnya PKM, kode rekening 3 digit, angka nomor rekening yang terakhir. 317 kalau Tanjung Raya. Passwordnya salah. Apa ya? Tanjung Raya. Kalau panggung aja. Panggung, salah ya. Oh, passwordnya. Bentar ya. Ayo. Saya lupa juga nomornya.
Terbalik 3, 4, 7. Ini adalah contohnya dashboard dari Pulau Panggung. Nanti tinggal diunggah. Nah, di sini ada jenis dokumen, periode, dan klik file. Klik file aja, nanti cari filenya. Nah, contohnya ini saya contohkan pakai file Tanjung Raya. Ini kan SP2B. Klik aja di sini. Nanti SP2B, cari bulannya, simpan. Tapi ini sedikit agak lama. Nah, tunggu sampai ada tulisan begini. Jadi klik OK. Nah, nanti akan langsung berubah di sini. SP2B Januari Puskesmas Pulau Panggung. Jadi untuk melihatnya tinggal klik tanda mata, maka akan tampil, bisa di-download, dihapus. Nanti akan bisa dimonitoring di sini. Oh, berarti Pulau Panggung sudah mengirim SP2B di bulan Januari, tetapi masih pending. Oke, ini tinggal saya hapus dulu. Oke, ayo Ibu-Ibu Bendahara, mungkin itu saja. Nanti saya kirim linknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan WA ke saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ayo-ayo. Boleh? Sama-sama. Ya. Izin Lepenti. Makasih, Mel.